Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang namanya sangat masyhur. Sejak kecil, Umar mempunyai tubuh tinggi besar dan watak yang keras. Umar lahir dari suku Quraisy, sehingga pada awalnya ia sangat membenci dan menentang agama baru yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, Umar juga sempat berniat untuk membunuh Rasulullah karena geram. Namun, masuknya Umar di agama Islam memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan umat Islam selanjutnya. Komitmen Umar yang begitu teguh dan tulus untuk mengkokohkan tiang-tiang agama Islam ini pernah ia sampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab lahir pada tahun 13 setelah tahun gajah. Ia adalah putra Al-Khathab bin Nufail. Kakek Umar, Nufail bin Abdul Uzza, adalah seorang hakim kaum Quraisy. Kaum keluarga Umar sangat disegani karena selalu bertindak sebagai juru damai jika terjadi sengketa. Pengaruh mereka terhadap suku-suku lain sangat besar, maka tidak mengherankan jika dalam perundingan mereka tampil sebagai pembuat keputusan yang adil. Umar memiliki tubuh yang besar, kekar dan kuat. Tubuhnya bongsor meskipun masih kecil. Umar terkenal paling berani di antara anak-anak kecil lainnya. Meskipun bermain di antara anak bangsawan kaya suku Quraisy, Umar tidak iri hati. Sebab ia memiliki hal yang dapat dibanggakan, yaitu otak yang cerdas, berani, tegas, pandai bercerita dan memiliki tubuh yang bongsor. Saat remaja, Umar sering disebut si garang oleh teman-teman sebayanya. Bila bepergian, ia membawa pedang yang digantungkan di bahu kirinya yang bidang. Sewaktu Umar remaja, sudah memasuki tahun ke-6 kenabian Rasulullah. Ia adalah salah seorang yang menentang agama baru yang dibawa dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar sangat geram pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab agama baru yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memecah belah kesatuan suku Quraisy. Umar sempat membentak dan memaki Lubainah, budak yang ada di rumahnya. Saat mengetahui Lubainah telah memeluk Islam, kisah keislaman Umar bin Khattab. Meski sosok Umar memiliki watak yang keras, tubuh yang tinggi dan besar, sehingga nampak kasar, namun pada nurani terdalamnya, sosok Umar adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini dapat terlihat dalam kisah proses Umar merasakan cahaya keislaman. Suatu hari, Umar hendak pergi untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang menasihati Umar untuk mengurungkan niatnya. Nuaim dan Umar saling berpendapat dengan keras dan nada yang semakin meninggi. Ketika Nuaim melihat bahwa emosi Umar belum berakhir, ia memberitahukan kalau Fatimah, adiknya Umar dan suaminya Fatimah, telah memeluk Islam. Saat Umar mendengar bahwa adik perempuannya dan suaminya telah memeluk Islam, dia menjadi sangat marah dan langsung mendatangi mereka. Singkat cerita, saat tiba di rumah Fatimah dan suaminya, Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan melihat mereka memegang kitab Al-Quran. Bacaan tersebut membuat hatinya luluh dan memutuskan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan ingin memeluk Islam. Salah satu dari banyak jasa yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai khalifah, yakni penetapan kalender Hijriah. Sebelum meninggal, Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis wasiat bahwa ia menyerahkan wewenang kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipilih karena memiliki akhlak dan akidah yang sangat baik. Selain itu, ia selalu menjadi penasihat bagi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu selama memimpin umat Islam. Akhirnya, setelah Abu Bakar wafat, Umar langsung dibayat untuk dikukuhkan menjadi Khalifah umat Islam. Selama menjabat sebagai Khalifah, Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dijelaskan bahwa Umar menyumbang banyak sekali jasa kepada umat Islam dan pemerintahannya. Berikut jasa-jasa Umar bin Khattab: perluasan wilayah Islam, perbaikan sistem pemerintahan, penetapan kalender Hijriah, menjaga Al-Quran, salat tarawih 20 rakaat pertama. Pertemuan Umar radhiyallahu anhu dengan seorang pemuda tampan. Di masa kepemimpinannya, Umar radhiyallahu anhu kerap melakukan perjalanan di malam hari
Kegiatan ini menjadi kebiasaannya untuk melihat dan memperhatikan kondisi wilayah dan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Suatu malam, Umar radhiyallahu anhu yang sedang berkeliling Madinah mendengar seorang perempuan melantunkan syair, "Apakah ada jalan menuju minuman keras sehingga aku bisa menenggaknya? Atau ada jalan menuju Nasr bin Hajjaj?" Umar cukup terkejut mendengar syair tersebut. Ia lantas penasaran tentang Nasr bin Hajjaj yang membuat perempuan memujinya di tengah malam. Ketika pagi hari tiba, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Nasr bin Hajjaj menemuinya. Ternyata Nasr bin Hajjaj merupakan sosok lelaki gagah yang rupawan dan memiliki paras, rambut dan mata yang mempesona. Melihat sosok Nasr bin Hajjaj, Umar radhiyallahu anhu dapat memahami bahwa fisik lelaki inilah yang membuat banyak perempuan Madinah tergila-gila padanya. Umar radhiyallahu anhu lantas memerintahkan Nasr bin Hajjaj untuk memotong rambutnya. Tujuannya agar para perempuan bisa teralihkan. Namun sayang, setelah rambutnya dipotong, justru tampak kening Nasr yang memancar bak rembulan. Usaha Umar radhiyallahu anhu ini gagal. Kemudian Umar radhiyallahu anhu kembali memerintahkan agar Nasr menutupi wajahnya saat berjalan-jalan di tengah kota Madinah. Namun lagi-lagi usaha Umar radhiyallahu anhu ini gagal karena para perempuan justru makin terpesona dengan sorot mata Nasr. Usaha Umar radhiyallahu anhu tak hanya sampai di situ saja. Umar radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan Nasr untuk mengasingkan diri. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau tinggal di tempat di mana aku tinggal. Asingkanlah dirimu ke kota Basrah." Nasr kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah dosaku?" Umar bin Khattab, "Engkau tidak mempunyai dosa. Yang berdosa adalah aku yang membiarkanmu tinggal di kota hijrah Nabi, Madinah." Umar radhiyallahu anhu melakukan pengasingan itu tidak lain karena hal itu yang paling maslahat bagi penduduk Madinah. Umar radhiyallahu anhu tidak ingin kehadiran Nasr dengan ia berkeliling Madinah akan membuat gadis-gadis Madinah tak henti terbuai dengannya. Umar radhiyallahu anhu mengasingkan Nasr ke Basrah dengan memberikan bekal dan juga menyediakan rumah bagi Nasr. Selama masa kepemimpinannya, Umar radhiyallahu anhu memang dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan rakyatnya. Salah satu kisah Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah adalah menerapkan kebijakan subsidi makanan. Pada suatu malam, Umar bin Khattab berjumpa dengan kafilah dagang yang sedang singgah di salah satu tempat di kota Madinah. Saat itu, Umar bin Khattab melihat Abdurrahman bin Auf sedang bersama kafilah dagang tersebut. Umar bin Khattab pun berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau sedang menemani dan menjaga mereka?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Benar." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Kalau begitu, aku bantu menemanimu, terjaga untuk mereka." Pada pertengahan malam, Umar bin Khattab mendengar suara tangisan anak kecil. Kemudian dia mencari sumber suara tangisan tersebut. Umar bin Khattab melihat bahwa anak yang menangis itu sedang bersama ibunya. Ia pun mengingatkan ibu tersebut, "Berbuat baiklah pada buah hatimu." Suara tangisan anak kecil tersebut kembali terdengar oleh Umar bin Khattab. Ia pun kembali memperingatkan ibu tersebut untuk berlaku baik kepada anaknya. Hingga di penghujung malam, suara tangisan anak kecil itu kembali terdengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian ia berkata, "Celaka engkau, sungguh engkau ibu yang buruk. Tidak henti-hentinya aku melihat putramu menangis sejak malam tadi." Ibu dari anak kecil tersebut berkata, "Wahai Tuan, aku sudah berusaha memberinya makan, namun ia tidak mau." Ibu tersebut tidak sadar jika lawan bicaranya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Kenapa engkau paksa ia makan?" tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu tersebut menjawab, "Karena Umar tidak memberi subsidi makanan, kecuali hanya bagi anak yang telah disapi." Umar bin Khattab kembali bertanya, "Berapa usia anakmu?" "Masih beberapa bulan," jawab ibu tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Celaka engkau, jangan tergesa-gesa menyapihnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sadar jika kebijakannya memberi subsidi dengan membagikan makanan hanya kepada anak yang telah disapi telah membuat banyak ibu-ibu yang rela mempercepat menyapih anak-anaknya. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata pada dirinya sendiri, "Buruk sekali engkau Umar.
sudah berapa anak yang telah engkau sengsarakan?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan kebijakan baru tentang subsidi makanan. Kebijakan tersebut yaitu agar setiap orang tidak tergesa-gesa menyapi anaknya. Selain itu, subsidi makanan kemudian akan diberikan kepada setiap anak yang lahir tanpa menunggu disapi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah dikenal sebagai sosok yang tegas dan adil. Bahkan, ia tidak membeda-bedakan perlakuan antara keluarga maupun rakyat yang dipimpinnya. Sikap Umar radhiyallahu anhu tersebut terlihat dari caranya membebani keluarga dengan tanggung jawab yang berat dibandingkan umatnya. Ia juga menjauhkan anggota keluarganya dari perlakukan hak istimewa sebagai keluarga khalifah, termasuk menjadi penggantinya sebagai khalifah. Pemilihan untuk penerus kekhalifahan terjadi saat Umar radhiyallahu anhu berada di penghujung ajalnya. Namun, ia menentang keras saat nama anaknya diusulkan sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya. Meski diusulkan berulang kali, Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan nama putranya ke dalam daftar 6 sahabat calon khalifah. Sebab, menurutnya, latar belakang Abdullah ibnu Umar yang membawa nama anak khalifah menutup peluang yang lain untuk mendapatkan haknya. Ketika ditanya, apa alasan Umar radhiyallahu anhu menolak hal itu? Ia berkata, cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang akan menghadapi hisab karena urusan kekuasaan, yaitu Umar. Para sahabat dan kaum muslimin lainnya menyanggah. Akan tetapi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu adalah orang yang bertakwa dan adil. Apakah dosa dirinya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia jika anakmu menjadi pemimpin bagi mereka? Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab, sekaligus mengingatkan kaum muslimin sekitarnya, putranya bukan satu-satunya muslim yang adil dan bertakwa. Menurutnya, masih banyak muslim lain yang memiliki keadilan dan ketakwaan seperti putranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Manaqib Amir Al-Mu'minin, Umar ibnu Al-Khattab, Umar radhiyallahu anhu memegang sebuah prinsip, menghindarkan memberi jabatan karena pertalian kasih sayang atau kekerabatan. Ia berkata, barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan, dan dia tak mengangkatnya kecuali atas dasar hal itu semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Umar radhiyallahu anhu kemudian menetapkan pengangkatan khalifah di bawah majelis syura yang anggotanya berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Barulah setelah Umar wafat, dilakukan musyawarah hingga terpilihlah 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah menghimpun pendapat dari kaum muslimin, barulah terpilih Utsman bin Affan yang diangkat menjadi khalifah ketiga saat ia berusia 70 tahun. Kasus serupa yang menunjukkan ketegasan Umar dalam melarang anaknya untuk memegang jabatan karena privilege terlihat saat nama putranya kembali diusulkan sebagai calon gubernur Kufah. Saat itu, Umar yang sedang berbincang dengan para sahabat. Kemudian ia berkata pada mereka, "Aku memerlukan orang yang kuat, terpercaya, dan muslim sejati untuk memimpin mereka." Salah seorang sahabat lantas menjawab, "Demi Allah, aku akan beritahukan engkau siapa orang yang kuat, terpercaya yang engkau harapkan itu." Umar bertanya dengan antusias, "Siapakah orangnya?" "Dia adalah Abdullah ibnu Umar," jawab sahabat itu. Mendengar usulan yang menyebut putranya itu, Umar malah menjawab, "Semoga Allah memerangimu. Demi Allah, semoga saja engkau tak sengaja bermaksud seperti itu." Lalu, Umar lantas memilih orang lain sebagai gubernur Kufah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan khusus kepada Umar, yakni Al-Faruq, pembeda, yang berarti orang yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah bersabda, yang paling teguh dalam melaksanakan agama Allah, syariat Islam, ialah Umar. Perkataannya adalah benar, dan yang ia miliki dari kepribadian manusia adalah kejujuran. Kemudian,
Dalam riwayat yang lain, Amr ibnu Ash bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." "Lalu siapakah lelaki yang paling kau utamakan?" Beliau menjawab, "Ayah Aisyah, Abu Bakar." Aku lanjut bertanya, "Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Umar ibnu Khattab." Setelah itu Rasulullah menyebut nama sahabat lainnya. Di hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah pernah memuji ketaatan Umar yang luar biasa. "Suatu malam aku bermimpi, beberapa orang mendatangiku sambil membawa baju. Di antara mereka, ada yang bajunya hanya sampai menutupi dada. Di antara yang lain ada yang melebihinya. Umar bin Khattab menghadapku sambil menyodorkan baju, dan aku pun menerima baju pemberian Umar." Para sahabat bertanya, "Apa takwilnya, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Itu adalah perlambang dari agama." Di hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah juga memuji Umar dalam hadis yang lain. "Suatu ketika aku pernah bermimpi. Dalam mimpi itu aku meminum susu, sampai kurasakan kesegarannya mengalir di antara sela kuku jemariku. Setelah itu, kusodorkan gelas itu kepada Umar." Para sahabatnya bertanya, "Apa arti semua itu?" Rasulullah pun menjawab, "Itu perumpamaan ilmu. Perumpamaan ilmu dan susu sejatinya menyiratkan makna. Banyaknya manfaat dari keduanya. Ilmu dan susu juga obat dan penyembuh. Susu adalah sumber pokok kekuatan badani, sementara ilmu adalah sumber kekuatan maknawi." Rasulullah menyebutkan bahwa Umar mendapat pujian dari Rasulullah. Salah satunya adalah, "Hai Umar, tidaklah setan berjumpa denganmu sedang berjalan di satu sisi, melainkan ia berjalan di sisi yang tidak engkau lalui." Dalam riwayat lainnya disebutkan, pujian kepada Umar bin Khattab atas keimanan dan sikapnya yang teguh pendirian. "Hai Umar, setan pun akan lari terbirit-birit jika berjumpa denganmu." Sebagai bagian dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab memimpin Islam dengan gagah berani. Hal ini terbukti pada masa kepemimpinannya. Selepas Rasulullah dan Abu Bakar wafat, Islam pun mencapai masa-masa gemilang dan menjadi suatu kekhalifahan yang kuat. Maka, tidak heran apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati perjuangan Umar, lagi mengutamakannya dengan pujian-pujian yang beliau lontarkan. Hal ini termasuk bukti cinta Rasulullah kepada sahabatnya. Umar diceritakan gemar melakukan belusukan ke rumah-rumah rakyatnya untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi mereka. Suatu malam, Umar bersama seorang sahabat bernama Aslam mengunjungi sebuah desa terpencil. Ketika sedang berkeliling, ia mendengar terdapat suara tangisan anak kecil yang bersumber dari sebuah rumah. Rumah tersebut dihuni oleh seorang perempuan tua dan anaknya yang sedang menangis tadi. Alangkah terkejutnya ketika Umar mengetahui ternyata ibu tersebut sedang memasak batu, seolah-olah sedang memasak makanan. Hal ini membuat Khalifah Umar merasa penasaran, sekaligus merasa iba dengan perilaku yang ditunjukkan oleh janda tua tersebut, sehingga ia bertanya kepadanya perihal anaknya yang sedang menangis itu. Wanita tersebut kemudian menjawab, "Saya memasak batu-batu ini hanya untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan yang dilakukan Umar bin Khattab. Wanita itu tidak mengetahui sedang berbicara dengan Umar yang tidak mau melihat rakyatnya sengsara. "Sungguh kejam. Seharian ini kami belum makan satu suap pun, bahkan anakku pun sampai harus berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, saya mengharap bakal ada rezeki yang datang, namun kenyataannya tidak. Saya harus mengumpulkan batu-batu ini, kemudian memasaknya untuk membohongi anakku yang kelaparan, dengan harapan dia akan lekas tertidur. Ternyata anakku tidak bisa tertidur. Kemudian ia menangis meminta makan, sembari mendengar keluh kesah yang diutarakan oleh perempuan tua itu. Amirul Mukminin berlinang air mata. Kemudian, Umar segera beranjak dari tempat itu dan kembali ke Madinah untuk mengambil gandum yang dipikul di punggungnya untuk diantar ke janda tua itu. Tanpa istirahat, Umar kemudian sampai ke rumah janda tua itu dan membawakan gandum serta beberapa liter minyak samin untuk bisa dimasak oleh janda tua itu. Setelahnya, janda tua itu bergegas memasak makanan untuk dia dan anaknya. Setelah mampu menikmati makanan tersebut, wanita tua itu berkata, "Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal perbuatanmu." Setelah kejadian yang menguras hati dan tenaga itu pun, akhirnya Umar lega karena bisa membantu rakyatnya agar tidak kelaparan lagi.
sekaligus menghentikan tangisan anak kecil tersebut. Umar kemudian berpamitan. Sebelum pergi, ia menyampaikan kepada wanita tua itu untuk segera menemui Umar karena akan diberikan kepadanya hak penerima santunan negara. Esok harinya, wanita itu bergegas untuk menemui Umar bin Khattab. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui ternyata yang semalaman membantunya mengangkat gandum dan minyak adalah Umar sendiri. Kekeringan dan kelaparan parah sempat terjadi pada tahun ke-18 setelah hijrah. Tahun ini disebut Ar-Ramadah karena angin menerbangkan debu seperti abu atau Ar-Ramad. Bencana ini mengakibatkan kematian, hingga hewan-hewan ikut merasakan dampaknya. Umar yang merasa bertanggung jawab, melakukan berbagai usaha untuk membantu rakyatnya dan termasuk mendistribusikan makanan dari Dar ad-Daqiq. Umar membagikan hingga berdoa, memohon pengampunan pada Allah, hingga akhirnya turun hujan dan mengakhiri bencana tersebut. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal setia dan pemberani. Salah satu kisah Umar bin Khattab yang menunjukkan keberaniannya adalah saat ia membentak malaikat. Keberanian Umar tetap terlihat saat dia berhadapan dengan malaikat, Munkar dan Nakir di alam kubur. Setiap individu yang meninggal akan mengalami fase alam kubur. Di dalam alam ini, ada dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan kepada individu yang meninggal. Tugas malaikat Munkar dan Nakir dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, apabila jenazah atau salah satu dari kalian dikubur, maka dua malaikat yang berwujud hitam dan biru, salah satunya bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir, akan datang dan bertanya, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Lalu orang tersebut akan menjawab, sebagaimana yang dia katakan di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Namun, bagi orang yang berlaku zalim, mereka akan kesulitan menjawabnya. Wallahu a'lam. Umar bin Khattab pun mendapatkan pertanyaan dari kedua malaikat tersebut. Namun, ia justru balik bertanya. Kisah Umar membentak malaikat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan malaikat Munkar dan Nakir kepada para sahabat. Beliau menggambarkan bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di kuburan dalam bentuk yang menyeramkan, berkulit hitam, garang, keras, dengan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di alam kubur nanti aku akan menjadi seperti sekarang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, engkau akan tetap dalam keadaan seperti sekarang." Mendengar itu, Sayyidina Umar dengan tegas menyatakan, "Demi Allah, aku akan melawan kedua malaikat itu." Menurut riwayat, setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putranya yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpinya, Abdullah menanyakan tentang keadaan ayahnya di alam kubur. Umar menjelaskan bahwa dia didatangi oleh dua malaikat. Malaikat-malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu?" Umar menjawab dengan tegas, "Tuhan saya adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad." Lalu Umar pun bertanya kepada kedua malaikat, "Siapakah Tuhan kalian berdua?" Mendengar pertanyaan itu, kedua malaikat saling pandang. Salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah Umar bin Khattab." Setelah itu, kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Selain itu dikisahkan juga bahwa Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut sedikitpun terhadap malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki sosok menyeramkan. Bahkan, Umar bin Khattab bentak malaikat Munkar dan Nakir yang datang dengan sosok yang menakutkan. Umar ingin agar Munkar Nakir lebih sopan terhadap orang mukmin di alam kubur. Ali bin Abi Thalib melihat Umar di alam kubur. Permintaannya dikabulkan Allah, dan ketika dalam kondisi kasif, Sayyidina Ali dapat melihat Umar yang berada di dalam kubur. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu jengkel sama Sayyidina Umar. Orang kok keras begitu? Setiap orang pernah ia bentak. Coba berani membentak malaikat, Munkar Nakir, atau tidak? Kata Sayyidina Ali. Ketika Munkar Nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksana kendil yang terbakar. Maka Sayyidina Ali sangat senang.
sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Mungkar Nakir seraya berkata, "Hai Mungkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Yang sopan." Malaikat kaget. Mungkin itu yang pertama, dibentak. Lalu malaikat bertanya, "Memang kamu siapa?" Umar menjawab, "Saya ini temannya kekasih Tuhanmu." Akhirnya Mungkar Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah justru menyarankan kepada Mungkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut, Mungkar Nakir tidak selalu berpenampilan seram. Nah, inilah sepenggal kisah perjalanan Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Saksikan cerita berikutnya tentang Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Semoga kisah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komen ya, agar channel ini terus berkembang.